Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Dinginan Pak. Kedinginan? Iya, musim hujan. Lagi musim hujan. Iya Pak. Semoga kita bisa senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ada yang ingat materi sebelumnya? Apa? Lupa. Oke, materi sebelumnya itu tentang tauhid. Ada yang tahu apa tentang tauhid? Yang kemarin saya jelaskan. Oke, betul, mengisahkan Allah. Jadi intinya tauhid adalah betul yang tadi disebutkan, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pagi hari ini kita akan sebelumnya saya akan kasih pertanyaan. Hari ini kalian sudah sholat? Sudah. Udah ada yang sedekah minggu ini? Sudah, Pak. Sudah. Sedekah sama diri sendiri. Wih, gimana itu? Beli STR tadi sebagai hadiah untuk diri. Oh, saya free. Sudah Pak. Saya lewat gift TikTok. Gitu. Iya Pak. Saya lihat senyum, Pak. Oke, sip. Nah, tahu nggak teman-teman? Ada sebuah perbuatan yang bisa menghapus tadi perbuatan baik kalian, sehingga dapat pahala. Ada yang tahu? Itu yang kita bahas hari ini. Apa itu, Pak? Penasaran. Apa itu? Saya tahu, Pak. Itu adalah riya. Iya, Pak. Iya. Ria itu bukan Bukan, itu adalah perbuatan, suatu perbuatan. Oke, ada yang bisa bantu bacakan Mas Pandan? Oke, Pak. Semuanya, Pak. Yang ada saja. Iya. Kalimat dia yang dari asal kata yang seseorang menyukai kejadian oleh orang lain. Kalau dunia beramal soleh, telah tujuan supaya mereka memujinya. Oke, gitu ya. Jadi intinya dia adalah perbuatan. Kita melakukan perbuatan, terus kita perlihatkan kepada orang lain. Tujuannya adalah supaya orang lain itu memuji kita. Nah, ada perbuatan yang mirip yaitu riya dan sum'ah. Nah, kalau riya itu kita memperlihatkan, sementara sum'ah itu kita mendengarkan. Kayak misalkan, Mas, kemarin aku baru sedekah 500 juta. Tapi itu tujuannya supaya Mas memuji saya, bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, ini ada dalilnya. Mas bisa tolong bacakan ayatnya saja. Ayatnya A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa alillahi ghairu musyrikina bi. Wa may yusyrik billahi fakannama harra minas samai fatah tauhid. At-tayru au tahwi bihirrihu fi makanin sahih. Nah, ini ya dalil tentang larangan dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat riya. Nah, jadi dalam ayat ini disebutkan orang yang berbuat riya atau bisa juga disebut mempersekutukan Allah itu kelak akan bisa meroleh burung lalu diterbangkan ke tempat yang jauh. Nah, itu salah satu balasannya. Ada yang seperti ini? Enggak, Pak. Enggak, tentunya. Jadi jangan berbuat riya.
Nah ini juga ada dalilnya. Summa amira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nah, jadi ini sebuah potongan anak-anak. Nah, ini sebelumnya ada ini kejadian di akhirat dan dikutip dalam hadis riwayat Muslim bahwa pada hari akhir kelak ada seorang syahid, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, lalu dia menjawab, aku persembahkan hidupku untuk syahid di jalan-Mu ya Allah, supaya karena aku datang kepadamu. Lalu Allah itu malah ngomong ini. Lalu orang tersebut diperintahkan supaya diseret wajahnya hingga dicemplungkan ke dalam neraka. Karena Allah itu tahu bahwa niatnya itu bukan karena Allah, tapi supaya dianggap keren oleh masyarakat sekitar. Seperti itu. Nah, dia juga bisa disebut sebagai syirik tersembunyi. Karena tadi mempersekutukan Allah. Ketika kita berbuat sesuatu, misalkan sholat, puasa atau bersedekah, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan supaya mendapat ridho Allah, tapi supaya mendapat pujian, itu termasuk riya atau syirik tersembunyi. Nah, lalu Bapak ada tugas buat anak-anak sekalian. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk mencari contoh riya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh lewat HP atau renungan pribadi. Sudah Pak. Sudah. Pelan-pelan Pak. Oke, siapa yang sudah? Yang Irsyad. Oke Mas Irsyad, silakan. Ya, contoh riya itu seperti kita bersedekah, Pak, terus kemudian kita umumkan ke orang banyak gitu. Ya, supaya mendapatkan validasi, Pak. Gitu. Iya. Biar dianggap orang baik. Ya, betul. Oke, yang lainnya? Saya Pak, Oke. contoh yang itu Mas Fadlan Pak. Kalau subuh-subuh itu dia itu sholatnya di saf pertama. Karena kan kalau sholat subuh kita itu kayak mendapatkan dunia dan seisi kan. Iya. Nah dia itu karena dia mau memperlihatkan ke saya itu atau ke jemaah itu sampai sholat itu 3 rakaat Pak. Sholat subuhnya. Nah, Karena pengen dipuji ya? iya Pak. Oke. Mas Iqbal? Ada Pak, Mas Fadlan yang ngajinya suaranya dibagus-bagusin karena ingin diperdengarkan sama perempuan Pak yang ada di sampingnya. Oh alah, seperti itu. Itu juga termasuk riya ya? Iya, Pak. Ya nggak boleh, karena tadi balasan dia nanti akan dijatuhkan ke api neraka. Tidak boleh. Bagus anak-anak. Tapi tadi sepertinya ada yang masih belum bisa membedakan antara riya dan sum'ah. Jadi riya itu kita memperlihatkan perbuatan kita supaya dipuji. Kalau sum'ah kita memperdengarkan perbuatan kita supaya dipuji. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membedakan ikhlas dan riya? Nah, Mas Fatoni bisa tolong bacakan? Cara membedakan ikhlas dan riya itu gini Pak, kalau misalkan kita riya itu berarti masih pengen dipuji orang, kalau ikhlas itu ya udah biar Allah yang balas gitu Pak. Ini nanti satu kan. Oke, seperti itu ya, betul, kurang lebih. Yang pertama kita lihat niatnya. Kalau niatnya untuk Allah berarti itu bukan riya, itu ikhlas.
Kalau untuk pujian itu termasuk ria. Tetapi bagaimana Pak kalau tiba-tiba ketika kita udah niat sholat nih untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada yang memuji, rajin sholat tuh anak ke masjid. Nah itu bukan termasuk ria karena kita udah niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini langkah-langkahnya untuk menjauhi ria. Mas Iqbal bisa tolong bacakan? Ihsan menghadirkan pengawasan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar menjauhi ria, belajar mengetahui dampak ria dan hukumnya di akhirat, antisipasi menyembunyikan ibadat dan tidak menampakkannya. Nah ini ada langkah-langkahnya, ada 4. Yang pertama ihsan, karena setiap perbuatan kita tuh diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua berdoa supaya kita dijauhkan dari ria. Yang ketiga belajar, karena dengan kita tahu kita bakal oh ini bahaya nih, terus kita nggak lakukan. Terus antisipasi, yaitu menyembunyikan ibadah atau tidak menampakkannya. Karena kan ketika kita ibadah ada yang lihat, kadang-kadang iman kita goyah seperti itu. Jadi lebih baik kita secara sembunyi-sembunyi untuk mengantisipasi. Oke, itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, ria itu adalah syirik yang tersembunyi dan balasannya di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mari kita senantiasa perbaikinya supaya kita bisa menghindari ria, dan kita terus berdoa supaya juga bisa menghindari ria. Tak lupa kita belajar supaya kita paham apa sih yang harus kita hindari dan apa sih yang harus kita lakukan. Seperti itu. Sekian dari Bapak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit, Bi? Nah, hampir 13 menit kan.